Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berjoget dan menyanyikan lagu kampanye pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, seorang guru sekolah dasar yang berstatus sebagai ASN terancam disangsi. Sortir dan lipat surat suara pemilu 2024 membawa berkah bagi warga Kota Bogor. Mereka mendapat uang tambahan karena terlibat dalam kegiatan tersebut. Warga Kabupaten Garut menangkap ular sanca sepanjang 4 meter yang diduga sering memangsa hewan piaraan. Dua organisasi masyarakat atau ormas di Kabupaten Karawang terlibat bentrok di Kampung Serang, Desa Mekarjaya. Akibatnya 3 orang menderita luka-luka. Tiga orang yang diduga berasal dari salah satu ormas langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, sebagian ke klinik terdekat dan rumah sakit lain. Diduga 3 orang ini menjadi korban bentrokan antar ormas di Desa Mekarjaya, Karawang. Menurut Kapolsek, bentrokan terjadi sejak Senin siang. Diduga kedua ormas memperebutkan lahan pembuatan rumah sakit yang akan digarap. Ada TP ya, sekretariat TP. Terjadi keributan dan kedua bisa ada kultur korban dari PP ada 3. Yang satu ditangani di Pamla. Yang kedua korbannya yang satu di rumah sakit umum dan satu di rumah sakit Fikri. Untuk kondisi korban luka apa bacok atau? Untuk luka korban ya itu ada di sekitar kepala karena akibat kelainan tubuh. Hingga saat ini petugas dari Polsek Purwasari dan TNI terus berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk mencegah bentrokan susulan. Syamsul Nur melaporkan dari Karawang. Kita beralih ke informasi lainnya, tanah disposal yang menutup aliran Sungai Cibawang di Sumedang jebol sehingga air meluap dan merendam hektaran sawah warga. Bahkan Jalan Provinsi Sumedang Subang ikut terancam. Tanah jebol akibat intensitas hujan yang lama. Intensitas hujan tinggi membuat Sungai Cibawang di Desa Sukasirnarasa di kawasan Ranca Kalong Sumedang meluap Senin sore. Luapan air sungai merendam hektaran sawah warga. Bahkan luapan air sungai mengancam Jalan Provinsi Sumedang Subang. Sungai meluap karena tanah disposal proyek tol Cisumdawu yang menutup aliran sungai jebol. Akibatnya air meluap, bahkan tebing setinggi 25 meter longsor. Tanah dari tol disimpan dulu di sini katanya beberapa proyek. Entah sih itu gorong-gorongnya kan pakai gorong-gorong. Cuman gorong-gorongnya mungkin kan tanahnya tanah lumpur. Mungkin ditimbun terus sama tanah ngalang itu. Yang terdampak yang kegenang berapa banyak kira-kira? Ini yang warna. Ini yang kegenam air mah cuman ini aja ke sana. Berapa luas kira-kira, Pak? Ya 4 hektaran ada ya Pak ya? 5 hektaran mah ada. Hujan deras dengan intensitas tinggi menjadi penyebab tanah disposal jebol sehingga akhirnya sungai meluap. Mulanya kan hari Minggu gitu ya, kita diguyur hujan lebat hampir semalaman gitu ya, sehingga debit air meningkat, kemudian juga ya curah hujan tinggi gitu ya, sehingga tekanan berat. Yang awalnya ini tergenang semua gitu ya, sampai atas kurang lebih ada yang ketinggiannya menurut perkiraan kemarin itu ada yang sampai 25 meter gitu di kedalaman paling. Pemerintah desa meminta warga yang tinggal di area tebing untuk segera mengungsi untuk mencegah longsor tebing susulan. Agun Gunawan melaporkan dari Subang. Curah hujan tinggi membuat tebing di Kecamatan Pamarican Ciamis longsor. Material longsor menutup badan jalan sehingga akses jalan antar kabupaten terputus.
Petugas gabungan terus berupaya membuang material tanah dari tebing longsor menggunakan alat berat. Sedikit demi sedikit, tanah yang menutup badan jalan di Mekar Mulia, Kecamatan Pamarican, Ciamis dievakuasi petugas. Jalan sepanjang 10 meter ini merupakan jalan penghubung antar Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Setelah dilanda longsor, akses jalan ini terputus, tidak bisa dilalui kendaraan. Yang longsor ini tebing, yang kebetulan ini pesawahan. Ini tebing pesawahan. Longsor dari mulai sekitar ketinggian 8 atau 10 meter ke atas. Ini material tanahnya kira-kira berapa meter yang menutup badan jalan? Material menutup ini juga sekitar jalan menutup jalan 10 meteran. 10 meter. Ini jalan penghubung antar kabupaten, Pak ya? Jalan kabupaten penghubung antara Desa Sidamuli dengan Desa Mekar Mulia. Sebelumnya sebuah tebing di Kecamatan Pamarican longsor setelah diguyur hujan deras seharian. Material longsor menutup badan jalan dan menyebabkan akses jalan terputus. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Banjir luapan Sungai Citarum yang merendam ratusan rumah warga di Dayakolot, Kabupaten Bandung mulai surut. Bencana banjir membuat aktivitas warga serta proses belajar mengajar di sekolah dasar terganggu. Pada Selasa pagi, banjir yang merendam sebagian rumah warga di Kampung Bojongsari, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung mulai surut. Meski begitu, genangan air masih terlihat di beberapa titik lokasi rumah serta akses jalan. Banjir ini mengganggu aktivitas warga serta pelajar. Karena banjir tidak hanya merendam rumah, banjir juga merendam sekolah sehingga tidak ada aktivitas belajar mengajar. Pihak sekolah hanya memberikan pekerjaan rumah bagi siswanya secara daring. Untuk siswa, kebetulan tadi sudah diinformasikan oleh gurunya masing-masing untuk melaksanakan belajar di rumah dan dikasih tugas melalui daring sekarang. Alhamdulillah mereka juga memahami dengan situasi kondisi di Bojong Asih ini. Denny Gunadi juga berharap pemerintah segera mengambil tindakan agar banjir seperti ini tidak terulang kembali. Supaya istilahnya banjir tidak ada di sini dengan cara mendirikan resapan air mungkin kayak di situ Cienteng, terus di Andir sudah berdiri, mudah-mudahan untuk pembuangan air lainnya segera terlaksana di Bojong Asih ini. Kalabat ya Bu, saya. Sebagian warga yang rumahnya sudah tidak terendam banjir, mereka secara gotong royong membersihkan sisa lumpur dan tanah. Sisa-sisa kotoran yang terbawa oleh banjir dibersihkan menggunakan alat seadanya. Akibat banjir, beberapa bangunan pun rusak. Banjir yang merendam Kecamatan Dayakolot disebabkan oleh Sungai Citarum yang meluap karena tidak dapat menampung air hujan. Tidak hanya wilayah Dayakolot, banjir juga sempat merendam wilayah Pengalengan karena meluapnya Sungai Cisangkui. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Diduga memangsa hewan piaraan, warga Banjarwangi, Kabupaten Garut menangkap ular sanca sepanjang 4 meter. Warga menangkap hewan melata tersebut menggunakan alat seadanya. Warga Desa Mulia Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut beramai-ramai menangkap ular sanca di dekat kandang ayam. Ular sepanjang 4 meter ini ditangkap karena diduga kerap memangsa hewan piaraan. Sebab akhir-akhir ini banyak warga yang kehilangan hewan piaraan. Warga sempat kesulitan saat menangkap ular sanca karena mereka hanya menggunakan alat seadanya. Tiap hari kehilangan ternak, terus itu ayam, entok. Nggak taunya ini ada ular besar ini ketemu. Tadinya ada perlawanan tadinya mah, tapi ini pakai biasa, pakai kayu di alat seadanya aja dijangka gitu di kampung ini. Berapa meter ini Pak? Sekitar 4 meteran. Setelah ditangkap, hewan reptil ini kemudian dikurung di kandang agar tidak kembali memangsa hewan ternak. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya,
informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.